Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sesuai namanya adalah kitab adab. Dan pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan bab yang sebelumnya, yaitu babu linil kalam lil walidain, bab lembutnya ucapan terhadap kedua orang tua. Kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas hadis yang ke-9. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Abu Nuaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Nanti kita akan jelaskan siapa yang dimaksud dengan Abu Nuaim di sini. Qala haddatsana Sufyan, kata Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan, an Hisham bin Urwata, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya yakni Urwah ibnu Zubair. Qala, kata ayahnya ni, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Kata ayahnya ini ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-24, waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah diri kalian terhadap keduanya, minar rahmati, karena sayang terhadap mereka, yakni sayang terhadap kedua orang tua. Qala, kata Urwah bin Zubair rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, la tamtani' fi syai'in ahabbah, kata beliau, janganlah engkau menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh keduanya. Janganlah engkau menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh keduanya, yakni kedua orang tua kita. Hadirin sekalian yang kami muliakan, demikian lafaz hadis yang akan kita kaji pada majelis kali ini, insyaallah taala hadis yang ke-9. Seperti biasanya, metode yang kita gunakan dalam membahas hadis-hadis Al-Adabul Mufrad, setelah kita bacakan lafaz hadisnya, berikutnya kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini untuk kita jelaskan satu persatu rawi yang
meriwayatkan hadis ini mulai dari gurunya Al-Bukhari sampai kepada tabi'in yang mengucapkan kalimat atau tafsir ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala haddatsana Abu Nuaimin, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Yang dimaksud dengan Abu Nuaim di sini bukan penulis kitab Hilyatul Auliya, tapi dia adalah gurunya Al-Bukhari, lebih tinggi tabaqahnya daripada Abu Nuaim. Yang dimaksud di sini Abu Nuaim adalah Al-Fadl ibnu Dukain. Al-Fadl ibnu Dukain. Taib. Beliau ini merupakan salah seorang di antara mawali, mantan budak yang meriwayatkan hadis. Ya. Jadi pada zaman itu banyak sekali mantan budak yang ikut meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fadl ibnu Dukain rahimahullahu taala wafat pada tahun 218 Hijriah. Beliau merupakan rawi yang thiqah, dan hadis-hadisnya Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain ini diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan beliau ini merupakan salah seorang di antara gurunya Al-Bukhari yang beliau banyak meriwayatkan hadis darinya. Ini Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain Al-Qurashi At-Talhi Al-Kufi, berasal dari Kufah. Taib. Kemudian kata Al-Fadl ibnu Dukain, qala haddatsana Sufyanu, katanya telah menceritakan kepada kami Sufyan. Siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini? Kalau kita melihat guru-gurunya Al-Fadl ibnu Dukain, maka Sufyan ada dua. Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali, seorang rawi yang thiqah. Kemudian yang kedua adalah Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Ini dua gurunya yang sama-sama namanya Sufyan. Lalu siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini? Apakah Sufyan ibnu Uyainah ataukah Sufyan Ats-Tsauri? Langkah kedua, kalau kita ingin tahu siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini, kita naik ke gurunya Sufyan, yaitu Hisham bin Urwah yang meriwayatkan hadis ini. Dan kalau kita lihat murid-muridnya Hisham bin Urwah, maka kita akan mendapati bahwasanya ternyata muridnya juga ada dua orang namanya Sufyan. Nah, disinilah kita akan bingung dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan Sufyan. Nah, tinggal satu cara untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan Sufyan di sini. Kita menelusuri periwayatan hadis ini, ternyata di sana ada ulama kita yang ikut meriwayatkan hadis ini selain dari Al-Bukhari, namanya Ibnu Wahab. Dalam kitabnya Al-Jami', beliau dengan sharih, dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Andaikan pun jamaah sekalian bahwasanya meriwayatkan hadis ini adalah Sufyan ibnu Uyainah Al-Hilali, tidak masalah, karena beliau adalah seorang rawi yang thiqah. Ya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri Al-Kufi. Beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Beliau merupakan rawi yang thiqah, dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Taib. Kemudian kata Sufyan an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah. Yang dimaksud dengan Hisham bin Urwah di sini adalah Hisham bin Urwah bin Az-Zubair Al-Asadi. Beliau merupakan anaknya dari Urwah bin Az-Zubair.
Dan Urwah ini adalah anaknya Az-Zubair Ibnul Awwam, salah seorang di antara sahabat yang 10 yang dikabarkan masuk surga. Orangnya masih hidup jamaah sekalian, sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia adalah calon penghuni surga, digelari dengan Al-Asyratul Mubasysyaruna bil Jannah. Jadi Hisam ini adalah cucunya Az-Zubair, bin Al-Awwam. Taib Hisam bin Urwah ini adalah seorang rawi yang thiqah. Beliau wafat pada tahun 145 Hijriah. Kemudian kata beliau an abihi, dari ayahnya. Ayahnya di sini adalah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam Al-Qurashi Al-Asadi. Beliau merupakan ulama dari kalangan tabi'in yang banyak meriwayatkan dari ayahnya, yakni dari Az-Zubair bin Al-Awwam, dan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Dan beliau merupakan rawi yang thiqah, dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan beliau ini wafat pada tahun 94 Hijriah. Taib. Kita kembali ke redaksi hadis ini jamaah sekalian. Kata ayahnya Hisam, yakni Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, qala waqfit lahuma janahadh-dhulli minar rahmati. Kata beliau ketika membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ini, waqfit lahuma janahadh-dhulli, rendahkanlah diri kalian kepada kedua orang tua, minar rahmati, karena sayang terhadap mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-24. Kata Urwah bin Zubair rahimahullahu taala saat menafsirkan ayat ini, kata beliau, qala la tamtani min syai'in ahabbah, janganlah engkau menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh keduanya. Ini tafsiran dari Urwah bin Zubair rahimahullahu taala terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tafsir seorang salaf dari kalangan tabi'in. Beliau menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim merendah diri terhadap kedua orang tuanya karena sayang terhadap keduanya. Maksudnya, kata beliau, jangan kalian menahan diri dari sesuatu yang dicintai oleh orang tua, sesuatu yang disukai oleh kedua orang tua kita, yakni dari perkara-perkara yang ma'ruf tentunya, sesuatu yang mubah, sesuatu yang sunnah, apalagi dia adalah sesuatu yang wajib jamaah sekalian. Urwah bin Zubair rahimahullahu taala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan memberikan contoh. Ya. Seakan-akan beliau katakan bahwasanya contoh dari sikap tawadhu'nya seorang anak, rendah hatinya seorang anak kepada orang tuanya, adalah seorang anak ketika diminta oleh orang tuanya untuk mendatangkan sesuatu yang mubah, sesuatu yang dibolehkan di dalam agama, atau sesuatu yang disunnahkan di dalam agama, maka seorang anak hendaknya memberikan sesuatu yang diminta oleh orang tuanya. Kita misalnya diminta orang tua kita untuk bonceng dia ke pasar, kebetulan dia mau belanja, atau misalnya kita bonceng dia ke rumah sakit, dia minta supaya kita antar beliau, ataukah mungkin dia minta agar kita jemput di rumahnya karena dia mau datang ke rumah kita menjenguk cucunya, atau mungkin ada hajat-hajat yang lain jamaah sekalian.
orang tua senang ketika dia melakukan hal tersebut, maka seorang anak sebagai bentuk rendah hatinya, tawadhu'nya kepada kedua orang tuanya, hendaknya dia memenuhi apa yang diminta oleh orang tuanya. Dan ingat jamaah sekalian bahwasanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum asalnya perintah jamaah sekalian adalah wajib ditunaikan oleh seorang hamba. Oleh karena itu di antara ulama ada yang menyatakan bahwasanya salah satu di antara kewajiban seorang anak ketika dia diminta oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu yang mubah atau mendatangkan sesuatu yang mubah, jamaah sekalian, wajib baginya untuk melakukan hal tersebut. Ya, wajib baginya untuk mendatangkan atau melakukan hal tersebut. Tapi ini tentunya sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, firman Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya adalah rangkaian ayat yang sebelumnya. Artinya ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yablughannaka indaka ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila salah seorang di antara keduanya ataukah kedua orang tua kita mencapai masa tuanya di sisimu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau mengucapkan ya, yakni kita jangan menolak apa yang dia minta orang tua, atau kita mengungkapkan kekesalan kita di hadapan orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan kalian membentak orang tua. Ya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, yakni ucapan yang lembut, ucapan yang enak didengar. Ini kita diperintah jamaah sekalian untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang lembut kepada kedua orang tua kita. Demikian pula jamaah sekalian, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang kita terhadap kedua orang tua kita, ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang dibawakan oleh Urwah bin Zubair, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kalian kepada kedua orang tua kalian minar rahmati, karena sayang terhadap keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya berdoalah, rabbirhamhuma, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku semasa kecil. Artinya jamaah sekalian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka ketika di masa kecilnya kita, orang tua merawat kita, memperhatikan kita dengan penuh kasih sayang. Bahkan kadang mereka melakukan pengorbanan yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka jamaah sekalian. Ya, kita berbakti kepadanya dan berbuat baik kepadanya. Kita perhatikan ucapan-ucapan kita, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan mereka.
Demikian pula jemaah sekalian, kita perhatikan gerak-gerik kita di hadapan kedua orang tua kita. Seperti ada sebagian orang dia kibaskan tangannya, atau dia mendorong pintu misalnya keras-keras sampai kemudian menyakiti perasaan orang tuanya. Ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Ini sudah kita jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, di mana ada seorang ulama kita yang bernama Ali Raqi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya durhakanya seorang anak adalah dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti perasaan orang tuanya, apalagi kalau menyakiti jasadnya, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, rendahkanlah diri kalian kepada kedua orang tua kalian minar rahmati, karena sayang terhadap mereka. Dijelaskan oleh seorang ahli tafsir yang bernama Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Jami'ul Bayan pada jilid 17 halaman 418, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dzikruh, Allah Ta'ala yang maha tinggi sebutannya berfirman, yakni beliau membahasakan firman Allah ini. Kata beliau, wa kun lahuma dalilan rahmatan minka bihima, jadilah engkau, kata beliau, terhadap kedua orang tuamu adalah seorang yang dalilan, seorang yang rendah diri, rendah hati, rahmatan minka bihima, sebagai bentuk kasih sayang darimu terhadap kedua orang tuamu. Tuti'uhuma fima amaraka bihi mimma lam yakun lillahi ma'siyatan, yakni engkau menaati kedua orang tuamu dalam perkara yang diperintahkan oleh keduanya berupa perkara yang bukan merupakan maksiat kepada Allah. Wala tukhalifhuma fima ahabbah, dan jangan sekali-kali kamu menyelisihi kedua orang tuamu dalam perkara yang disenangi oleh keduanya. Jadi seorang anak seperti itu sikapnya ya di hadapan kedua orang tuanya. Ya, orang tua kita misalnya memerintahkan kita untuk membelikan sesuatu yang mubah, dan ada sesuatu yang bisa kita belikan, dia minta kita supaya belikan misalnya martabak. Mungkin dia lagi rindu makan martabak misalnya, dia WA kita, tolong nak belikan martabak di jalanan ya. Sementara kita ada yang bisa dibelikan, maka di sini seorang anak wajib hukumnya membelikan orang tuanya martabak di jalan. Atau mungkin dia minta kepada kita belikan sayur. Mungkin ada penjual sayur yang masih buka misalnya, kita singgah di perjalanan, dia minta ya kita belikan, kita singgah. Ini sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Dia minta kepada kita supaya diberitahu setiap ada taklim, tolong saya diberitahu, tolong saya dijemput misalnya. Ada sebagian orang tua seperti ini, dia senang kalau dia pergi taklim bersama dengan anaknya, maka anak ini harus dia menjemput orang tuanya. Ya, dia bawa serta orang tuanya ikut taklim misalnya. Ya, ini merupakan adab seorang anak, bentuk tawaduknya seorang anak kepada orang tuanya. Jangan kemudian seorang anak marah ketika dia diminta oleh orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, Masya Allah, orang yang seperti ini tidak menghargai kedua orang tuanya. Kadang ada sesuatu yang disenangi oleh orang tuanya berupa hal-hal yang mubah, bukan sesuatu yang maksiat, bukan sesuatu yang haram.
dan dia mampu untuk memberikan kepada orang tuanya, tapi dia tidak lakukan, ini merupakan salah satu bentuk kedurhakaan seorang anak. Apalagi kalau orang tuanya sampai marah, ya, sakit hati. Ini kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh ahli tafsir yang lainnya, yaitu Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kata beliau ketika menafsirkan ayat ini pada jilid 10 halaman 224, kata beliau rahimahullah, wa daraba khafdul janahi wa nasbahu mathalan li janahi ta'iri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dengan menggunakan apanya? Khafdul janah, merendahkan sayap, ya, sebagai bentuk perumpamaan dari merendahnya sayap seekor burung. Hatta yantasiba bi janahihi liwaladi, sampai burung ini dia menegakkan sayapnya bagi anaknya. Kalian perhatikan kalau burung terbang kemudian dia turun, dia turunkan juga sayapnya, ya, itu namanya merendahkan sayap. Dan Allah dalam ayat ini menggunakan apa? Janahad dhulli minar rahmah, sayap kerendahan, ya, karena sayang. Dalam Quran terjemahan Depak diterjemahkan bebas, ya, sayap kerendahan artinya merendah diri. Wakhfid lahuma, rendahkanlah bagi keduanya, janahadz dzulli, sayap kerendahan artinya merendah dirilah kalian. Rendahkan diri kalian, rendahkan sayap kalian artinya diri kalian. Ya. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wadzullu huwa al-linu. Sedangkan kerendahan di sini adalah kelembutan. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala merendah diri jamaah sekalian. Nah, yang dimaksud dengan merendah di sini adalah kelembutan seorang anak kepada orang tuanya. Iya. Kemudian kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, fayambagi bihukmi hadhil ayati. Oleh karena itu kata beliau, sepantasnya berdasarkan hukum yang ada di dalam ayat ini, ayyaj'alal insanu nafsahu min ma'a abawaihi min fi khairi dillatin. Oleh karena itu kata beliau, sepantasnya berdasarkan hukum ayat ini, sepantasnya seorang anak menjadikan dirinya di hadapan orang tuanya pada sebaik-baik perendahan diri. Ya, pada sebaik-baik perendahan diri. Fi aqwalihi, dalam hal ucapan-ucapannya, wa sakanatihi, dalam hal diamnya, wa nadharihi, dalam hal pandangannya. Jangan dia pandang wajah orang tuanya, apalagi dia tatap dalam waktu yang lama. Ya, wala yuhiddu ilaihima basarah, dan jangan pula dia menajamkan pandangannya kepada kedua orang tuanya. Fa inna tilka hiya nadratul ghadibi, karena sesungguhnya pandangan yang seperti itu adalah pandangan orang yang marah.
Jadi kalau kita bertemu dengan orang tua kita, jangan dipandangi terus mukanya, apalagi dengan pandangan yang sinis, ya, pandangan yang kelihatannya kita marah misalnya. Bahkan sekalipun kita tidak marah, jemaah sekalian, jangan kita biasakan, ya, menatap orang tua kita dengan tatapan yang tajam, ya. Iya. Apalagi misalnya meliriknya dengan lirikan yang sinis misalnya. Ini semua, ya, sikap-sikap yang tidak menunjukkan ketawaduan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ya. Menunjukkan apa? Ketidaktawaduan seorang anak kepada orang tuanya. Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bir Was-Silah, pada halaman 57, ketika beliau menjelaskan kaifiyatu al-birri bil walidain, tata cara seseorang bakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama kata beliau adalah birruhuma yakunu bi ta'atihima fima ya'murani bih. Jadi bakti kepada kedua orang tua bi ta'atihima dengan cara taat kepada keduanya, fima ya'murani bih, dalam perkara yang diperintahkan oleh keduanya, malam ya'mur bimahdhurin, selama orang tua tidak memerintahkan perkara yang terlarang, yakni perkara yang haram, perkara maksiat. Ya, di seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara menaati kedua orang tuanya, yakni dalam perkara yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, selama perkara itu bukan perkara yang terlarang. Kemudian yang kedua kata beliau, wa taqdimi amrihima ala fi'lin nafilati. Yang kedua dengan cara mendahulukan urusan kedua orang tua kita ala fi'lin nafilati, melebihi amalan nafilah, amalan yang sunnah. Kita misalnya di pagi hari sebelum berangkat kerja misalnya atau berangkat sekolah, orang tua kadang menyuruh kita, ada hal-hal yang mereka minta, mereka butuhkan, suruh dulu pergi beli sayur di pasar atau beli ikan, ya. Sementara itu kita punya kebiasaan sholat duha misalnya sebelum berangkat kerja atau sekolah. Mana yang didahulukan jemaah sekalian? Kita dahulukan urusan orang tua kita. Iya. Karena ini merupakan perkara yang diwajibkan dalam agama. Adapun sholat duha adalah perkara yang nafilah, perkara yang sunnah, tentunya tidak boleh kita dahulukan di atas kewajiban kita dalam bakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga kata beliau, kata Ibnul Jauzi, wajatina bima nahaya anhu, menjauhi perkara yang mereka larang darinya. Ya, keduanya larang darinya. Jadi apa yang dilarang oleh orang tua kita, ya, kita tinggalkan apa yang mereka larang kita darinya. Misalnya orang tua kita, ya, melarang kita pergi misalnya safar, maka kita sebagai seorang anak jangan berangkat bersafar kalau orang tua kita melarang kita. Misalnya ada di antara kita mau pergi belajar agama, ya, dan belajar agama bagi dia bukan fardu ain misalnya, maka dalam kondisi yang seperti ini seorang anak
wajib untuk mendengarkan orang tuanya, jangan berangkat kalau dia dilarang oleh orang tuanya. Iya. Bahkan disebutkan oleh para ulama kita jamaah sekalian bahwasanya ketika orang tua kita melarang kita pergi berjihad dan jihadnya adalah fardu kifayah, maka seorang anak wajib untuk tidak pergi. Ya. Kapan dia pergi jamaah sekalian? Dia teranggap anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada kisah yang terjadi di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat datang ke kota Madinah mendaftarkan diri menjadi mujahidin. Tapi kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masih adakah orang tuamu?" Katanya masih ada. Saya katanya ingin berangkat berjihad sampai orang tua saya menangis. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabat ini untuk kembali kepada orang tuanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, fa fihima fajahid, maka pada keduanya lah engkau berjihad. Kembali sana. Ya. Kembali ke rumahmu, buat orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuatnya dia menangis. Akhirnya sahabat ini pulang, tidak jadi dia ikut jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang keempat kata Ibnul Jauzi rahimahullah, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah wal infaqi alaihima, memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Kita berikan infak, kita berikan nafkah, belanja kepada kedua orang tua kita. Ini termasuk di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya. Apalagi orang tua kita misalnya sudah tidak lagi mampu bekerja, mencari nafkah, dia butuh kepada anaknya, maka seorang anak ketika dia punya kemampuan dan kelebihan harta, dia harus memberikan bantuan kepada orang tuanya. Tidak boleh dia biarkan orang tuanya terlunta-lunta ya, menjadi miskin, bahkan pergi meminta-minta misalnya, padahal dia anaknya ini punya kemampuan, punya harta yang bisa dia berikan kepada orang tuanya, lalu dia tidak berikan kepada orang tuanya, maka anak yang seperti ini jamaah sekalian tergolong anak yang durhaka. Ini hati-hati ya. Apalagi di zaman kita ini banyak istri-istri yang egois ya. Kadang kalau dia sudah menikahi seorang laki-laki seakan-akan suaminya adalah miliknya sepenuhnya. Ya, tidak seperti itu. Justru kita ini sebagai menantu harus membantu suami untuk menguatkan suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan justru kita mengantarkan suami menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Kemudian yang kelima, wat tawakhi li syahwatihima, memperhatikan kesenangan-kesenangan orang tua kita. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis yang tafsiran dari Urwah bin Zubair, ya, la tamtani', janganlah engkau katanya menahan diri dari sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua. Yani apa yang mereka inginkan dari hal-hal yang mubah, maka seorang anak wajib untuk memberikan hal itu kepada orang tuanya. Kemudian yang keenam jamaah sekalian adalah wal mubalaghati fi khidmatihima, bersungguh-sungguh di dalam melayani keduanya, membantu keduanya. Orang tua kita punya toko misalnya, dia sudah tua, butuh bantuan, butuh tenaga kita jamaah sekalian. Sebelum kita berangkat kerja, berangkat sekolah, kita bantu bukakan tokonya. Ya, jangan kita langsung nyelonong pergi sekolah, pergi kerja, tidak mau peduli dengan orang tuanya, sementara orang tuanya sudah setengah mati buka toko ya.
Iya, dorong pintu saja sudah gemetar tangannya. Iya. Demikian pula tutup toko misalnya, kita perhatikan ya, hal-hal yang mereka butuh tenaga kita di dalamnya. Iya. Ada hal-hal yang perlu dicatat misalnya, butuh tenaga kita, matanya sudah kalah, tangannya sudah gemetar kalau menulis ya. Ini anak harus peduli di situ. Perhatikan apa-apa saja yang perlu dia bantu orang tuanya di dalamnya. Ya. Dia butuh misalnya air, karena di rumahnya tidak ada keran misalnya, tidak ada air pam, tapi dia ya ambil air dari sumur. Kita sebagai anak perhatikan ya, bantu layani orang tua kita di situ. Iya. Seorang anak itu jangan menjadi anak yang cuek, tapi anak yang perhatian terhadap kedua orang tuanya. Taib. Kemudian yang ke-6 ya. Yang ke-7 ya. Wasti'malil adabi wal haibati lahuma. Ya. Menggunakan adab dan segan terhadap keduanya. Menggunakan adab dan merasa segan terhadap keduanya. Jadi ini kita gunakan adab ya terhadap orang tua kita. Nanti kita akan bawakan ya beberapa athar yang menunjukkan hal itu jamaah sekalian. Bagaimana seorang anak harus memperhatikan adabnya terhadap kedua orang tuanya. Ya. Seperti misalnya ketika dia berjalan, jangan dia berjalan di depan orang tuanya, kecuali kalau orang tuanya izinkan, karena dia tidak tahu jalan misalnya, baru kita di depan. Tapi kalau mereka tahu jalan, ya kita jangan berada di depannya. Ya kita masuk di mall misalnya, antar belanja barang, ya suruh dia beliau duluan jalan. Kita jemput lagi misalnya, suruh naik ke atas mobil, kita suruh jalan di depan, kita di belakangnya. Nanti sampai di mobil baru kita bukakan pintu. Ini adab-adab yang mulia, subhanallah ya, dianjurkan di dalam agama kita. Ya. Demikian pula kita jaga wibawa orang tua kita, senantiasa kita segan terhadapnya. Jangan suara kita lebih tinggi daripada orang tua kita. Ketika kita berbicara dengan mereka jamaah sekalian, jangan sampai kita berbicara seperti kita berbicara dengan kawan kita, apalagi berbicara seperti dengan anak kita, berbicara seperti dengan pembantu kita. Jangan ya. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, fala yarfa'ul waladu sautahu ala sautihima. Yang ke-8 ya. Janganlah seorang anak mengangkat suaranya atas suara kedua orang tuanya. Misalnya ada sebagian orang kadang, mungkin karena kebiasaan ya, dia panggil orang tuanya dari jauh, "Pak, sini ke." Ya mendekatlah ke arah orang tua kita. Jangan dipanggil dari kejauhan ya. Ya. Tapi kita datangi dia, bicara dengan suara yang lembut, penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana halnya ketika kita kecil, orang tua kita bicara dengan kita penuh dengan kasih sayang. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, wala yuhaddiku ilaihima. Janganlah seorang anak menajamkan pandangan kepada keduanya. Jadi jangan dia pandangi terus ya, apalagi dengan pandangan sinis. Iya. Pandangan penuh dengan amarah misalnya, jengkel sama orang tuanya. Jangan ya. Tundukkan pandangan kita, tahan lisan kita, sabarkan hati kita, jangan sampai mulut kita meletup ya. Tahan, sabar. Iya. Nah, termasuk dalam hal ini ketika kita menasihati orang tua kita, kadang mereka menolak nasihat kita, jangan marah, jangan emosi ya. Karena tugas kita adalah menyampaikan, bukan memarahi orang tua.
Apa yang kita sampaikan berupa nasihat, mereka terima, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan tugas kita memaksa orang tua. Ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, wala yad'uhuma bismihima. Dan seorang anak tidak pula memanggil kedua orang tuanya dengan menggunakan nama mereka. Ini ada sebagian orang pernah saya saksikan, ya, dia panggil istrinya dengan namanya. Akhirnya anaknya juga ikut panggil orang tuanya, mamanya, dengan namanya si mama ini. Ini pendidikan yang salah, ya. Anak kita jamaah sekalian jangan dibiarkan memanggil mamanya, ya, bapaknya dengan apanya, dengan menggunakan nama mereka berdua. Ini termasuk kurang adab terhadap orang tua, ya. Dan ini termasuk bentuk kesombongan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 11, ya. Wa yamshi wara'ahuma. Hendaknya seorang anak berjalan di belakang kedua orang tuanya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Kalau kita berjalan ya penuh dengan tawadu, rendah hati. Jangan kita berjalan di depannya orang tua. Kita biarkan mereka jalan, baru kita di belakangnya. Iya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, wa yasbiru ala ma yakrahuhu. Bersabar terhadap sesuatu yang dibenci oleh orang tua. Sebentar ya. Bersabar terhadap sesuatu yang dia benci, yakni si anak benci, mimma yasduru anhuma, berupa perkara yang muncul dari keduanya. Jadi kita sabar, ya, terhadap sesuatu yang kita benci. Anak benci berupa perkara yang muncul dari orang tua. Misalnya orang tua marahi kita, jangan balik marahi juga orang tua. Orang tua angkat suara misalnya, jangan balik kita angkat suara juga. Orang tua misalnya mencaci maki kita, sabar. Jangan balik kemudian mencaci maki orang tua. Ya. Ini kan ada sebagian orang, kalau dia dimarahi orang tuanya, dia juga balik marah sama orang tuanya, ya. Nah, ini bukan bagian dari adab-adab Islam yang diajarkan dalam agama kita. Ini termasuk kesombongan seorang anak terhadap orang tuanya. Termasuk diantara bentuk, ya, kurang ajar seorang anak terhadap orang tuanya. Ya. Maka ini merupakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh para salaf. Dan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala membawakan contoh-contoh dari para salaf. Mungkin perlu saya nukilkan nanti setelah kita adzan, karena sudah masuk waktu, ya. Baik, kita adzani dulu, kemudian kita nukilkan sejumlah athar dari para salaf melalui kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi, Al-Birru Was-Silah. Baik, tafadhal. Allah. أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على حي على Baik, kita lanjutkan. Di sini ada sejumlah athar yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Bir Was-Silah. Pada nomor athar yang ke-26 dengan sanadnya sampai kepada Abu Ghassan, seorang tabi'in, Abu Ghassan Ad-Dabbi. Beliau katakan, annahu kharaja yamshi bi dhahril harrati. Beliau katakan bahwa dia pernah keluar berjalan kaki di tanah Al-Harrah. Tanah Al-Harrah itu tanah keras, tanah batu cadas yang hitam, hasil ledakan gunung. Nah, itu namanya Al-Harrah. Kita terjemahkan bebas, batu cadas yang hitam. Katanya dia pernah keluar berjalan kaki di tanah cadas yang hitam. Wa abuhu khalfahu, sedangkan ayahnya berada di belakangnya. Ya, sedangkan ayahnya berada di belakangnya. Falahikahu Abu Hurairah. Kemudian beliau dijumpai oleh sahabat Abu Hurairah. Faqala, saraya beliau bertanya, yakni Abu Hurairah yang bertanya, man dzalladzi yamshi khalfaka? Siapakah, katanya, orang yang berjalan di belakangmu? Qala, kata Abu Ghassan, abi, ayahku. Qala, kata sahabat Abu Hurairah, akhta'tal haqqa wa lam tuwafiqis sunnata. Kamu telah menyalahi kebenaran. Wa lam tuwafiqis sunnata, dan kamu tidak mencocoki sunnah. Ya. La tamshi baina yaday abika. Jangan kamu berjalan di depan kedua orang tuamu. Ya, di depan apa? Ayahmu. Walakin imshi an yaminihi aw khalfahu. Akan tetapi berjalanlah engkau di sebelah kanannya ataukah di belakangnya. Wala tad'u ahadan yaqta'u bainaka wa bainahu. Dan jangan kamu biarkan ada seseorang yang memutuskan antara dirimu dengan orang tuamu. Jadi kalau kita berjalan diapit terus orang tua, jangan ada orang lain di tengah kita antara orang tua kita dengan kita, ya. Ada orang di tengah di situ, ya. Jangan. Dikawal terus. Jangan sampai dia jatuh misalnya. Ya, apalagi kalau naik eskalator, ya. Pergi ke mall, orang tua harus selalu dijaga, jangan sampai dia terpelanting, ya. Atau dia licin tehelnya atau apanya, tiba-tiba jatuh. Ini harus kita jaga betul-betul, jangan sampai orang tua kita jatuh. Ya, ini pesannya Abu Hurairah. Wala ta'khud arqan nadhara ilaihi abuka.
Kata sahabat Abu Hurairah melanjutkan ucapannya, dan jangan kamu mengambil tulang yang ayahmu memandang kepadanya. Artinya kalau kita makan bersama dengan bapak dan dia melirik-lirik ada makanan yang dia sukai di situ, misalnya makan konro ya, kan ada tulangnya biasa melengket, dagingnya di situ melengket ya. Dari tadi dia senter-senter memang ya. Ini kita sebagai orang anak, jangan kita langsung ngambil itu. Persilakan dulu orang tua kita mengambil apa yang kira-kira dia senangi. Bahkan kalau perlu kita jangan menyentuh makanan yang selalu dia pandangi. Yang dia senter-senter itu jangan coba-coba ambil di situ. Ambil arah yang lain ya. Menu yang lain ambil di situ ya. Taib. Kecuali kalau dia suruh kita, fala'allahu qad istahahu, karena kata sahabat Abu Hurairah, barangkali saja ayahmu sungguh menginginkan makanan itu, ya tulang itu. Wala tandur ila abika syarsan, dan janganlah engkau memandang kepada ayahmu dengan sinis, ya. Wala taq'ud hatta yaq'udah, dan janganlah engkau, kata Abu Hurairah ya, dan janganlah engkau duduk sebelum ayahmu duduk. Masya Allah ya, kita bertamu sama-sama orang tua kita persilakan duluan masuk ke rumah. Jangan kita nyelonong masuk lebih dahulu ya, langsung duduk. Tapi orang tua dulu persilakan masuk Pak. Ya, kita masuk, kita kawal terus, arahkan dia sesuai dengan arahannya orang tuan rumah misalnya. Kita persilakan dia duduk, kita ambilkan kursi. Ya, jangan kita pertama kali ambil kursi, sibuk ambil kursi, langsung duduk, orang tua belum dapat kursi. Ini bukan adab seorang anak kepada orang tuanya. Taib. Wala tanam hatta yanama, dan jangan kamu tidur sebelum dia tidur. Masya Allah ya. Begitu indahnya agama kita ini mengajarkan akhlak-akhlak yang karimah, sampai diberikan petunjuk-petunjuk yang seperti ini oleh sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini yang diajarkan di dalam agama kita jemaah sekalian. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian athar yang berikutnya, athar yang ke-27 dalam kitab Al-Bir Wassilah karya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dengan sanadnya sampai kepada Hisham bin Urwah dari ayahnya, yakni Urwah bin Zubair Al-Asadi Al-Qurasyi radhiyallahu anhu rahimahullah. Kata beliau, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu absara rajulaini. Sahabat Abu Hurairah katanya pernah melihat dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, ma hadha minka? Lalu berkatalah beliau kepada salah seorang di antara kedua orang itu, ma hadha minka? Siapakah orang yang ada di depanmu ini? Qala abi, katanya ini ayah saya, bapakku ini. Qala la tusammihi bismi, kata sahabat Abu Hurairah, jangan kamu namai orang tuamu, artinya jangan kamu panggil namanya bismihi, dengan menggunakan namanya. Ya, jangan kamu panggil dia dengan namanya. Jadi tampaknya orang ini jemaah sekalian didengarkan oleh sahabat Abu Hurairah, dia panggil bapaknya dengan namanya. Kemudian beliau tanya, kau ini siapa di depan orang ini? Siapa ini orang ini? Katanya bapakku. Tahib, jangan kau panggil orang tuamu dengan namanya. Kamu ini kurang ajar.
Ya, ditegur oleh sahabat Abu Hurairah. Wala tamshi amamah. Kedua kata Abu Hurairah, jangan kamu berjalan di depannya, ya, depan apanya bapakmu. Wala tajlis qablahu, dan jangan kamu duduk sebelumnya. Perhatikan sahabat mendidik, ya, para tabi'in, ya, generasi yang ada setelahnya, sampai urusan-urusan yang seperti ini mereka luruskan ketika terjadi pelanggaran di dalamnya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya, athar yang ke-30 dibawakan di sini oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Bir Wassilah. Sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kata beliau, qala buka'ul walidaini minal uquqi. Menangisnya kedua orang tua termasuk di antara kedurhakaan. Ini sudah kita bahas, ya, sebenarnya potongan hadis yang telah berlalu, ya, athar yang mauquf kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau katakan buka'ul walidaini minal uquq. Menangisnya kedua orang tua itu termasuk kedurhakaan seorang anak. Artinya ketika orang tua kita menangis gara-gara kita, berarti kita sudah durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita punya hajat sama orang tua kita, jangan main paksa. Mau kawin saja main paksa, ya, Bapak, saya mau kawin ini. Kalau tidak kawin, tidak tahu apa yang terjadi nanti. Jangan main ancam seperti itu, ya. Orang tua kita itu adalah orang yang mulia, ya. Jangan kita main kasar, main, ya, kurang ajar di depannya, ya, angkat suara di depannya. Dan kita perlu hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai pernah membuat orang tua kita meneteskan air matanya jamaah sekalian, ya, karena sakit hatinya mereka, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, athar yang berikutnya dibawakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Bir Wassilah. Athar yang ke-31, kata beliau dengan sanadnya sampai kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Anil Hasan Al-Basri, dari Al-Hasan Al-Basri, annahu su'ila an birril walidain. Bahwa beliau pernah ditanya tentang bakti kepada kedua orang tua. Faqala, kemudian beliau katakan, antabdhula lahuma ma malakta. Bakti itu, kata beliau, adalah engkau mengorbankan untuk keduanya sesuatu yang engkau miliki, yakni harta yang kamu punya, korbankan, berikan kepada orang tua. Wa tuti'ahuma ma lam yakun ma'siyatan, dan engkau menaati keduanya selama perkara itu bukanlah maksiat. Ini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Iya. Kemudian athar yang berikutnya dibawakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Al-Bir Wassilah dengan nomor athar yang ke-32 dengan sanadnya sampai kepada Salam bin Miskin rahimahullahu taala. Qala, katanya, sa'altul Hasana, aku pernah bertanya kepada Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, qultu ar-rajulu ya'muru walidayhi bil ma'rufi wa yanhahuma 'anil munkari. Ya, kata Salam bin Miskin, saya bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, lalu saya berkata, saya bertanya, seseorang memerintahkan kedua orang tuanya dengan sesuatu yang ma'ruf dan melarang keduanya dari sesuatu yang mungkar, artinya bagaimana caranya? Qala, kata Al-Hasan Al-Basri, in qabila wa in kariha yada'uhuma. Jika, katanya, keduanya menerima ataukah keduanya menolak, ya, apa, membenci, yakni membenci nasihat kita, begitu ya, yada'uhuma,
sang anak harus membiarkan orang tuanya, meninggalkan orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tua kita mendengar kita nasihati, kemudian ya kita luruskan, mungkin dia melakukan maksiat dengan kalimat-kalimat yang sopan, lembut, ya, penuh dengan adab. Orang tua kita menerima, alhamdulillah. Kalau orang tua kita tidak menerima, jamaah sekalian, maka kita biarkan, tinggalkan orang tua kita. Ya. Jangan kita lama-lama di situ. Ya. Iya. Karena nanti dia marah, ya. Taib. Nanti dia mengira kita memaksa dia untuk mengikuti apa yang kita inginkan, ya. Taib. Kemudian athar yang selanjutnya dibawakan di sini oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Sufyan dengan meriwayatkan dari gurunya yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in. Qala, katanya, idza da'aka abuka, apabila ayahmu memanggilmu, wa anta tusalli, sedangkan engkau salat, yakni salat nafilah, salat sunnah, fa'ajib, maka sambutlah ya panggilannya. Seperti tadi yang saya contohkan, kita salat sunnah, salat duha misalnya, tiba-tiba orang tua kita tidak tahu kalau kita salat, atau mungkin dia tahu bahwasanya kita salat sunnah, tapi dia punya hajat yang sangat mendesak, mau diantar, mau dibelikan apa gitu ya. Nah, kita yang sedang salat sunnah, jamaah sekalian, boleh bagi kita untuk membatalkan salat kita, ya, karena salat sunnah ini merupakan ya sunnah hukumnya, tapi memenuhi panggilan orang tua kita, jamaah sekalian, adalah kewajiban seorang anak. Taib. Kemudian yang terakhir di sini athar dari Abdullah bin Aun Al-Musani rahimahullahu taala, seorang ulama tabi'in. Beliau katakan, an-nadharu ilal walidaini ibadah. Memandang kepada orang tua merupakan ibadah. Artinya memandang penuh dengan kasih sayang, ya. Perhatikan mereka, senyum di hadapan mereka, itu ibadah. Karena ini adalah perkara yang diperintahkan dalam agama kita. Taib, hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita menukilkan beberapa buah faedah dari hadis ini, maka di sini kita jelaskan dulu siapa-siapa yang meriwayatkan hadis ini. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang ke-9. Kemudian Ibnu Wahab dalam kitabnya Al-Jami' pada nomor hadis yang ke-118. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf pada nomor hadis yang ke-25.412. Hannad Ibnu Sari Al-Kufi dalam kitabnya Az-Zuhud pada jilid 2 halaman 476. Kemudian Al-Husain Ibnu Harb Al-Marwazi dalam kitabnya Al-Bir Was-Silah pada nomor hadis yang ke-11 dan ke-12. Kemudian As-Sajari dalam kitabnya Tartibul Amali Al-Khamisiyah pada nomor hadis yang ke-1991. Ibnu Abi Dunya dalam Makarimul Akhlaq pada nomor hadis yang ke-222. At-Tabari dalam tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan pada nomor athar yang ke-22.199. Kemudian yang terakhir Abul Qasim Al-Asbahani dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib pada nomor hadis yang ke-456. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad Luqman As-Salafi, seorang ulama Ahlus Sunnah dari negeri India, melalui kitabnya yang berjudul Rashul Barad Syarhul Adabil Mufrad pada halaman 18, kata beliau,
Al-awwalu al-ihtimamu bil qaulil hasani. Faedah yang pertama kata beliau adalah memberikan perhatian, memperhatikan ucapan yang baik, wal fi'lil hasani, dan perbuatan yang baik, ma'al walidaini, bersama dengan kedua orang tua. Jadi seorang anak memperhatikan ucapan-ucapannya, ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan yang baik, ucapan yang indah, ucapan yang lembut. Perbuatannya juga demikian, ya, ma'a walidahi, bersama dengan kedua orang tuanya. Jadi seorang anak jangan bicara begitu saja, ya. Jangan dia bicara seperti bicaranya dia dengan anaknya, dengan istrinya, dengan temannya, dengan pembantunya, jangan. Ya, harus kita lebih sopan, lebih hormat sama orang tua. Faedah yang kedua kata beliau, tsani min ma'anil birri at-tawqir wa ta'dhimu wa tawadu'u lahuma. Di antara makna-makna kebajikan adalah menghormati, mengagungkan orang tua, dan tawadu terhadap keduanya. Jadi di antara makna-makna bakti adalah menghormati orang tua, ya, mengagungkan orang tua, dan ya tawadu terhadap keduanya. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, tahqiqu ats-tsalitsu tahqiqu ragabatil walidaini al masyru'ati wajibun alal auladi. Merealisasikan keinginan-keinginan kedua orang tua yang disyariatkan. Jadi keinginannya orang tuanya yang disyariatkan, artinya dia hukumnya mubah, paling rendah mubah, apalagi kalau dia sunnah atau wajib. Merealisasikan keinginan-keinginan kedua orang tua yang disyariatkan, wajibun alal auladi, merupakan perkara yang wajib atas anak-anaknya. Orang tua kita misalnya mau naik umroh, ada dana kita, uang kita, bantu dia, berangkatkan dia umroh. Atau mungkin dia mau berangkat haji misalnya, bantu dia berangkatkan haji. Kalau perlu kita temani, kita kawal dia, ya. Jangan sampai dalam safarnya sakit atau jatuh misalnya, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya, hal-hal yang seperti ini. Kadang, ya, hal-hal seperti ini dianggap sepele oleh sebagian orang di zaman kita ini karena tidak lagi mengerti makna dari birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Dia biarkan orang tuanya bepergian tanpa berusaha dia temani, padahal dia mampu menemani orang tuanya. Iya. Nah, kecuali kalau kita misalnya kerja tidak bisa menemani orang tua, ya mau dia apa lagi? Kita terikat kerja di kantor misalnya, kita di bawah kendali orang lain, ya barulah mungkin kita tidak menemani mereka karena ya kita tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi jika sekiranya jamaah sekalian kita mampu untuk menemani orang tua kita, ada kesempatan bagi kita jamaah sekalian temani orang tua kita, ya. Apalagi kalau mereka sudah tua jamaah sekalian, kita khawatirkan mereka kecelakaan, mereka jatuh, mereka sakit. Di saat-saat seperti ini jamaah sekalian, orang tua sangat membutuhkan anaknya, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira demikian apa yang perlu kita terangkan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan dan taufiknya bagi kita semua, dan menjadikan kita sebagai anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, entah di masa orang tuanya masih hidup ataukah orang tuanya telah meninggal dunia. Kita perbanyak doa untuk mereka, kita perbanyak sedekah untuk mereka, kita sambung tali persahabatan, tali kekeluargaan bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.